kembali di channel ET Kimia, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan pH asam basa, rumus, kemudian contoh soalnya nanti akan kita bahas pada video kali ini. Jadi ditonton terus, jangan dilewatkan videonya supaya bisa memahami tentang materinya. Topik pertama yang kita bahas nanti menentukan konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang rumus-rumus yang digunakan dalam menentukan pH suatu larutan. Topik yang ketiga kita akan menerapkan rumusnya dalam menentukan pH suatu larutan, apakah itu asam maupun basa. Jadi ditonton terus, kemudian jangan lupa di subscribe dan di-share videonya supaya berguna bagi banyak orang. Kita langsung lihat topik yang pertama, menentukan konsentrasi ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH-. Jadi dasarnya diambil dari reaksi ionisasi air. Ini adalah suatu reaksi kesetimbangan di mana untuk menentukan konstanta kesetimbangan atau disebut juga Kw, kita menggunakan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Nilai Kw adalah 1 × 10⁻⁴ diukur pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga pada kondisi ini H+ akan sama dengan OH- sebesar 10⁻⁷. Kemudian derajat keasaman suatu asam ditentukan oleh nilai konsentrasi ion H+ dan dinyatakan dalam skala pH. Biasanya skala pH-nya 1 sampai 14. Jadi dapat kita simpulkan untuk mencari pH, rumus yang kita gunakan adalah min logaritma konsentrasi H+. Untuk mencari pOH, rumus yang kita gunakan min logaritma OH-, dan kalau nanti ditanyakan tentang pKw, itu berarti min logaritma Kw, dan nilai pKw pada suhu 25 derajat Celcius adalah 14, yaitu pH ditambah dengan pOH. Rumus-rumus yang kita gunakan dalam menentukan pH larutan asam basa, tentu kita harus bisa mengelompokkan asam dan basa terlebih dahulu, di mana nanti konsentrasi H+ itu digunakan untuk larutan asam, konsentrasi OH- itu digunakan untuk larutan basa. Untuk asam lemah, rumus yang kita gunakan konsentrasi H+ adalah akar Ka dikali dengan Ma atau alfa dikali dengan Ma, di mana Ka di sini adalah konstanta asam, Ma adalah konsentrasi dari asam lemahnya, kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Sedangkan untuk asam kuat, rumus yang digunakan untuk mencari H+ adalah valensi dikali dengan molaritas asam. Untuk basa lemah kita menggunakan rumus konsentrasi OH- akar Kb dikali dengan Mb, kemudian bisa juga menggunakan alfa dikali dengan Mb, di mana nanti Kb di sini adalah konstanta basa, Mb adalah konsentrasi dari basa lemah, alfa adalah derajat ionisasi. Kemudian untuk basa kuat kita bisa menggunakan rumus valensi basa dikali dengan molaritas basa. Inilah rumus yang digunakan nanti untuk menentukan pH suatu larutan asam dan basa. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk menentukan pH larutan asam dan basa supaya bisa menerapkan rumus-rumus yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Ada 4 contoh soal yang disiapkan di video ini, mudah-mudahan bisa dipahami dalam menerapkan rumus-rumus yang sudah dijelaskan. Contoh soal yang pertama, sebanyak 0,27 gram asam sianida dilarutkan dalam air sampai volume larutan 200 ml. Jika nilai Ka asam sianida adalah 5 × 10⁻⁻10, maka berapakah pH larutan tersebut? Karena di soal ini diberikan nilai Ka, maka
tentu asam yang dimaksud adalah asam lemah, maka rumus yang kita gunakan adalah akar Ka dikali dengan Ma. Supaya rumus ini bisa kita gunakan, tentu kita terlebih dahulu menghitung molaritas dari larutan yang disediakan dengan menggunakan rumus molaritas gram dibagi dengan mr kali 1000 per volume, sehingga kita akan memperoleh konsentrasi larutan asamnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Kita masukkan ke rumus mencari konsentrasi H+, maka kita peroleh nilai konsentrasi H+ adalah 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dengan menggunakan rumus pH min logaritma konsentrasi H+, maka akan kita peroleh pH larutan yang dimaksud adalah 6 kurang log 5. Contoh soal yang kedua, ada 0,37 gram kalsium hidroksida dilarutkan dalam air sampai volume larutan 250 ml. Tentukanlah pH larutan yang terbentuk. Untuk menjawab soal ini adalah basa kuat, maka rumus yang kita gunakan adalah valensi basa dikali dengan molaritas basa. Nah, tentu kita juga harus mencari konsentrasi dari kalsium hidroksida terlebih dahulu dengan menggunakan rumus molaritas. Maka akan kita peroleh konsentrasinya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kita tidak bisa langsung menentukan pH larutan karena ini adalah basa. Maka kita mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu. Setelah kita masukkan nilainya, kita peroleh 4 kali 10 pangkat minus 2. Dan kemudian ini kita gunakan untuk menentukan pH larutan. Nah, di mana terlebih dahulu kita mencari pOH min logaritma konsentrasi OH min. Kita peroleh 2 kurang logaritma 4. Dan kita mencari pH dengan menggunakan rumus pH ditambah pOH adalah 14, berarti pH di sini adalah 14 dikurang 2 kurang log 4, sehingga kita peroleh nilainya 12 tambah log 4. Jadi itu menggunakan rumus untuk asam lemah dan basa kuat di dua contoh soal yang pertama. Soal nomor 3, jika konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan adalah 0,002 molar dan nilai logaritma 2 adalah 0,3, maka berapakah pH dari larutan yang dimaksud? Nah, karena di sini disebutkan asam dan tidak ada nilai Ka, maka ini adalah kelompok asam kuat. Rumus yang kita gunakan untuk menentukan konsentrasi H+ adalah valensi asam dikali molaritas, maka akan kita peroleh konsentrasi H+-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3. Dari angka ini kita kemudian mencari pH larutan dengan menggunakan rumus min logaritma H+, maka akan kita peroleh 2 kurang log 2, di mana log 2 tadi adalah 0,3, maka akan kita peroleh 2 dikurang 0,3, sehingga pH larutannya adalah 2,7. Contoh soal berikutnya nomor 4. Tentukan pH dari larutan 500 ml amonium hidroksida atau larutan amonia dengan konsentrasi 0,1 molar, di mana konstanta basa adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Jadi sobat-sobat semua, kita bisa menjawab soal ini punya data Kb, maka dia adalah basa lemah. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mb. Sehingga kita masukkan nilainya, maka akan kita peroleh konsentrasi OH- adalah 2 kali 10 pangkat minus 3, atau pOH adalah 3 kurang log 2. Nah, dengan menggunakan rumus pH ditambah pOH adalah 14, kita bisa mencari pH larutannya. Berarti 14 dikurang 3 kurang log 2, sehingga kita peroleh pH larutannya adalah 11 tambah log 2. Berikut ini kita lihat soal latihan mandiri. Ada 7 soal yang saya siapkan untuk sobat-sobat semua. Boleh dilihat dan dibahas contoh soalnya nanti. Dan soal yang disediakan di sini bisa di-download di Google Drive. Bisa dilihat linknya di link deskripsi video.
Selamat berlatih menjawab soal latihan mandiri, dan jangan lupa di subscribe dan di share video-video yang ada di channel ET Kimia. Mudah-mudahan bisa berguna.